Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, udah pada makan? Belum. Begitu sih, Mam. Nanti sama gue naik loh. Oke. Oke. Gimana kabarnya? Oke. Udah siap belum sih untuk presentasi? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa? Boleh mulai untuk baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Imam. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Di sini ada yang udah masuk? Enggak. Kelompok 3 diskusi, saya kasih waktu 10 menit. Tinggal apa sih yang belum? Tadi Ibu lupa masukin kok bisa sih? Iya. Iya, tadi enggak apa-apa. Nanti di bagian mitigasinya coba lebih diperbaiki lagi ya ini. Jadinya, kan ini kurang kan ya di bagian saya. Oke. Ini mulai aja presentasinya. Ini gimana caranya? Imam tolong. Imam tolong. Mengenai bencana sosial hal ini sangat biasa dilakukan dalam masyarakat dan juga mengancam sosial dari apa sih dalam bencana sosial itu? Dalam bencana sosial itu sebagai penanganan sosial. Terus kalau sosial ini merupakan suatu perkembangan antara kelompok persiapan yang dapat menyebabkan kerusakan seperti konflik di Papua dan saat ini dari bencana sosial mungkin dari sabotase ini merupakan tindakan rusak atau mengancam yang dapat berpengaruh pada stabilitas sosial dan ekonomi seperti sabotase infrastruktur. Yang ketiga itu ada teror. Teror ini di mana merupakan suatu tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok orang seperti serangan teroris yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan ketakutan di dalam masyarakat. Dan kalau bencana sosial terakhir yaitu merupakan korupsi. Korupsi ini merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan manusia, di mana korupsi ini dapat merugikan masyarakat dan juga dapat menghambat suatu pembangunan. Selanjutnya topik yang kita pilih itu yaitu tragedi Stadion Kanjuruhan. Jadi tragedi Stadion Kanjuruhan ini terjadi pada 1 Oktober 2022 setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Kemenangan Persebaya dengan poin 3-2 memicu kemarahan supporter Arema yang turun ke lapangan untuk membubarkan kerumunan.
polisi menyebabkan gas air mata yang menyebabkan panikan di tribun. Akibatnya ada 135 orang tewas dan 583 lainnya cedera dalam desakan-desakan menuju pintu keluar yang tidak memadai. Insiden ini merupakan salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah sepak bola di dunia, mengakibatkan penampungan hingga ada penyelidikan terhadap tenaga sampah termasuk petugas keamanan dan panitia pelaksana. Selanjutnya itu adalah waktu penyebab dari tragedi tersebut. Pertama, kesalahan manajemen keamanan yang menggunakan gas air mata untuk mengendalikan massa yang dilarang oleh FIFA menjadi salah satu penyebab utama. Keputusan ini diambil oleh aparat keamanan yang tidak terlatih dengan baik dalam menangani kerumunan di stadion. Yang kedua itu infrastruktur stadion yang tidak memadai. Stadion kehidupan tidak memenuhi standar keamanan yang diperlukan, jalur evakuasi yang tidak memadai, dan pengawasan yang lemah. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Banyak pihak termasuk penyelenggara dan petugas keamanan tidak memahami regulasi keselamatan yang harus diterapkan selama pertandingan. Dan selanjutnya itu ada kualifikasi. Yang pertama itu ada audit dari stadion. Pemerintah memerintahkan audit perusahaan di Indonesia untuk memastikan keselamatan dan kelayakan. Yang kedua adalah standar keamanan dalam menjalankan prosedur keamanan sesuai dengan regulasi FIFA, khususnya dengan kejadian sesuai di masa depan. Terus yang ketiga ada edukasi dan pelatihan, yaitu meningkatkan pelatihan bagi petugas keamanan tentang penggunaan dan penggunaan alat pengendalian massa yang tepat. Ini sekarang ada presentasi dari kita. Izinkan kembali bahwa bencana sosial ini pastinya suatu bencana yang akibat ada campur dari manusia itu sendiri. Jadi bencana itu kan suatu bencana yang bisa dihadapi bukan hanya manusia itu ada di campur dari manusia. Seperti yang kami itu bencana tragedi Kanjuruhan. Itu kan menjadi jelas suatu bencana sosial karena ada aksi dari manusia. Mungkin yang aman dari kita Ada yang ingin bertanya? Mungkin boleh dari apa saja dari kan mulai itu menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata menjadi salah satu dari utama tragedi di mengapa gas air mata itu sangat berbahaya jika digunakan di stadion itu apalagi banyak orang. sebenarnya penggunaan bencana itu adalah praktek spesifik dalam suatu instansi. Termasuk atau di kasus tragedi Kanjuruhan itu sendiri, yang harus kita ketahui bersama-sama bahwa di stadion Kanjuruhan itu akses keluar masuk semuanya itu disediakan untuk terbatas. Sedangkan untuk masa yang main tadi itu, makanya kita bisa bilang bahwa stadion itu merupakan suatu tindakan yang salah karena dengan banyak jumlah supporter yang datang, sedangkan kapasitas stadion dari 2.500 sedikit itu memungkinkan belum terjadi kericuhan harus menurunkan. dia banyak orangnya ada di luar. Terus dalam rumah bola itu sekarang itu nggak bisa kayak 10 orang gitu. Jadi udah desak-desakan, ada asap, jadi sesak napas. Nah itu yang buat iya dan karena panik juga jadi kan kayak ada yang jatuh terus gitu ya. Ya makanya menurut kalian ya pribadi mungkin karena udah diskusi untuk misalnya ya langkah yang seharusnya diambil oleh aparat keamanan untuk mengendalikan kerumunan serta menyebabkan kematian itu gimana sih? Maksudnya udah terjadi nih kayak gitu. Tapi kan ada tugas saya harus ngalahin untuk keluar, tapi jangan panik gitu. Kan ternyata di sini kan semua orang berolahraga untuk keluar kan. Alhasil nunggu dan akhirnya ada yang celaka, ada yang luka gitu kan. Bahkan ada korban jiwa gitu ya. Gimana kelompok dan sosial? Untuk
yang amanah sendiri dalam hal ini penguasai. Untuk penguasai itu yang bisa dijelaskan bahwa infrastruktur itu tidak menarik. Dan maka setelah terjadinya tragedi ini, stadion ini salah satu stadion yang termasuk stadion lagi renovasi karena memang aksesnya itu yang terbatas itu. Itu salah satu hal yang setelah terjadi tragedi ini langsung diundah gitu. Salah satu itu kita kalau menurut yang saya pribadi bahwa salah itu tidak saya polisi bahwa terjadinya teman-teman turun ke dalam lapangan itu kan cuma satu artinya. Awal mulanya itu pasti yang amanah termasuk polisi itu pasti bakal mengurangi soal yang turun lapangan itu mungkin ya itu bakal dengan gaya kesehatan itu supaya soal itu ada makanya. Tapi ternyata semakin banyak sekolah itu dan polisi semakin kesehatan, akhirnya yang di dalam film itu menjadi panjang sendiri, sedangkan film buat di dalam film itu sendiri itu yang itu yang bikin kekesan di dalam stadion di dalamnya itu dan kesehatan, sedangkan akses keluar berupa itu sendiri itu jadi itu jadi kan salah keduanya. Mungkin yang bisa kita makan kalau terkait antara pihak amanah atau pengawas tadi dan pihak polisi itu harus ada komunikasi itu. Tapi dalam itu ada menyampaikan bahwa di dalam itu terjadi kesan di dalam sendiri. Jadi yang dua ini harus bersama bahwa itu dari itu harus kita harus tetap itu tuh jika dalam itu sudah sebagai semangat. Keputusan dari amanah ini sebenarnya masalah sih karena dia tuh kayak ngambil keputusan sepihak ya contohnya. Dari banyak orang itu jadi sih karena beberapa oknum karena ulah dari beberapa oknum malah mengakibatkan banyak orang yang tinggal terus luka cedera gitu sih. Oke cukup terima kasih. Dari kelompok kita ulang lagi yang maaf dan kata mungkin kita tutup aja ya kembali lagi berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sosial kelompok sosial tapi kan kelas juga banyak banget ya. Terus ada bisa kasih kesimpulan nanti ibu kasih sesuatu. Oke, makasih ya Pak Ruki udah bantu jawab. nanti istilahnya nanya ke kelompok presentasi. Saya minta realitas. Sama. Oke, buat minggu depan itu ada tugas baru ya. Kesimpulan dari presentasi kalian ini dari 1, 2, 3. Oke. Tapi dari kelompok lain yang kasih kesimpulan. Iya. Iya betul. Bebas. Oke. Karena timnya udah mau juga ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Ibu. Imam tolong dipimpin doanya.
Saya kira terima kasih kepada kami dua saya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,